memegang koran, tapi dengan keadaan setengah badan. Selamat datang di Intalk, podcastnya Indomaret. Kembali lagi ya di Intalk sesi cerita horor Sobat Indomaret, yang dimana Zahra bakalan bawain sebuah kisah horor yang dialamin langsung secara nyata oleh Sobat Indomaret. Kali ini Zahra bakal ngebagiin satu cerita horor dari siswa yang sedang mengikuti kegiatan LDKS di sebuah villa misterius di daerah Bogor. Karena ceritanya akan segera dimulai, matikan lampunya sekarang. Kali ini ada sebuah kisah horor dari seorang anak atau seorang siswa yang lagi ngikutin kegiatan LDKS atau kayak latihan dasar kepemimpinan siswa gitulah di sebuah sekolah. Ya seperti biasa ya yang kita tahu kalau misalnya anak-anak sekolah seneng banget dong harusnya kalau misalnya ikutin kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Apalagi acaranya seru banget gak sih di villa? Tapi semua itu berubah menjadi mimpi buruk saat mereka mengalami pengalaman mistis di villa tersebut. Jadi kisah horor kali ini datang dari seorang siswa yang kita sebut aja namanya Indah yang terjadi di tahun 2006. Indah dan teman-temannya dan rombongannya datang di villa tersebut pada sore hari dan mereka ini suasananya tampak menyenangkan, tampak tenang, tapi di balik hati mereka ini ada ketegangan yang mereka rasain. Karena apa? Karena di antara teman-teman Indah ada yang lagi datang bulan. Seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya lagi datang bulan ini sangat sensitif sama hal-hal yang mistis. Jadi villa ini tuh terdiri dari beberapa bangunan ya. Jadi villanya ini bangunannya tersusun dari atas ke bawah gitu. Dan villa yang ditempatin sama Indah ini ke bagian villa yang paling bawah. Yang pas banget depan-depanan sama air terjun kecil. Baru malam pertama aja Indah dan teman-temannya udah ngerasain hal-hal aneh yang menakutkan. Baru hari pertama aja udah banyak banget siswa-siswi yang kesurupan. Di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah kejadian kesurupan ini, Indah mendapatkan kabar dari panitia bahwa ada kakak kelas yang sedang menuju ke lokasi untuk menyusul mereka semua, tapi terjadi kecelakaan dan tewas di tempat. Ketika azan maghrib tiba, mereka pun lagi makan malam. Indah dan sahabatnya ini kehabisan air minum. Otomatis mereka harus mencari air minum ke dapur umum, yang dimana dapur umumnya ini berlokasi di villa atas. Mau gak mau mereka harus ke sana. Malam-malam maghrib mereka ke sana dan tiba-tiba Indah dan sahabatnya mendengar jeritan keras dari ketua OSIS yang kesurupan. Udah suasananya makin takut, udah maghrib pula. Ditambah lagi Indah dan sahabatnya melihat pocong terbang. Di situ langsung deh Indah narik tangan sahabatnya dan bilang ke sahabatnya, jangan noleh ke atas. Biar sahabatnya juga gak makin takut kan. Karena kebayang gak sih, biasanya kita kalau misalnya jalan berdua sama sahabat kita, dua-duanya ketakutan tuh malah jadi makin horor gitu kan. Singkat cerita lagi, jam 2 dini hari Indah dibangunkan oleh seniornya untuk ikut jurit malam. Bisa kalian bayangin di tempat horor kayak gitu, di tempat misterius kayak gitu, kita harus jurit malam. Dan Indah pun direndam di kolam renang yang airnya dingin sedingin mungkin. Dan Indah ini tuh gak kuat sama dinginnya. Jadi Indah ini minta ke kakak penjaganya untuk naik ke atas. Karena Indah ini udah hampir pingsan. Akhirnya kakak penjaga itu pun membawa Indah lagi ke villa bawah untuk ganti baju. Dan kakak penjaganya ini nunggu di teras. Sedangkan Indah berganti baju di dalam villa. Yang tadi udah aku bilang kalau misalnya hal-hal mistis itu sangat dekat sama orang-orang yang lagi datang bulan. Kebetulan Indah ini lagi datang bulan. Jadinya dia di villa itu ya ganti baju dan ganti pembalut lah. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah itu dia ngedengar suara perempuan tertawa kenceng di kupingnya Indah. Yang padahal di villa itu cuman ada Indah dan kakak penjaga itu yang di depan teras. Langsung dong spontan Indah gak jadi ganti baju, gak jadi apa-apa. Dia langsung buru-buru keluar cari kakak penjaganya karena takut. Pagi harinya sebelum mereka mengudahi acara LDKS-nya, mereka ini berjalan santai, berkeliling. Biasa ya kalau misalnya di pagi hari kan emang paling enak tuh keliling-keliling, kegiatannya udah agak mulai nyantai. Tapi
mereka jadi sadar bahwa villa yang mereka tempati itu dikelilingi oleh makam. Akhirnya mereka pun selesai acara LDKS, mereka pun pulang, mereka pun kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa, sekolah seperti biasanya. Dan ternyata mereka semua saat sampai di sekolah, mereka punya masing-masing cerita yang mereka bawa saat kegiatan LDKS di villa misterius tersebut. Akhirnya setelah kembali ke sekolah, mereka pun saling sharing cerita-ceritanya. Dan ada nih yang cerita beberapa temannya tuh menemukan sosok misterius yang mereka pikir itu adalah kakak kelasnya. Tapi agak aneh nih, karena mereka nih ngeliat kakak kelasnya di tempat-tempat yang gak masuk akal gitu, gak masuk logika. Ya ada yang di pinggir tebing, di pinggir kolam. Kan gak mungkin ya kalau misalnya kita secara logika tuh orang biasa ngapain berdiri di pinggir tebing dan berdiri di pinggir kolam malam-malam sendirian gitu kan. Bahkan ada juga nih yang ngeliat pantulan wajah di kolam renang. Tapi yang mereka lihat bukan wajah mereka. Wajah siapa yang mereka lihat? Dan bahkan ada juga guru yang bercerita bahwa dia juga melihat sosok misterius yang duduk di sofa sambil membaca koran. Tapi yang ternyata guru ini lihat adalah seseorang yang sedang memegang koran tapi dengan keadaan setengah badan. Jadi begitulah Sobat Indomaret, kisah dari Indah yang ikut kegiatan LDKS di villa misterius di Kota Bogor. Menurut kalian gimana ceritanya Indah? Tapi aku juga mau nanya nih ke kalian. Kalian tuh percaya gak sih sama sosok-sosok atau sama hal-hal mistis di dunia ini? Mungkin kalian juga pernah ngalamin hal yang serupa? Boleh langsung di komen di bawah. Oke? Jangan lupa like, subscribe kalau misalnya kamu mau denger cerita horor yang lebih seru lagi selanjutnya. Sampai jumpa di cerita horor Sobat Indomaret selanjutnya.